Pernah lihat postingan viral soal anak SMA yang bacanya masih mengeja? Seriusan anak SMA? Nah, ini tuh ternyata bukan cuma cerita iseng, tapi ini cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih dalam. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng hasil investigasi 5 tahun yang ngebongkar krisis tersembunyi di sistem pendidikan kita. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu realita yang, jujur aja, cukup mengejutkan di lapangan. Terus, kita bongkar sistem zonasi. Niatnya sih bagus, tapi kok hasilnya berantakan? Habis itu, kita bandingin sistem kita sama Finlandia buat cari tahu salahnya di mana sih? Lanjut ke konsekuensi-konsekuensi destruktifnya, dan kita tutup dengan satu pertanyaan besar. Ini beneran merdeka belajar? Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari gejala yang paling bikin khawatir. Ini udah kayak alarm bahaya buat masa depan kita, yaitu banyak banget siswa yang lulus sekolah tapi nggak punya skill yang paling dasar sekalipun. Kutipan viral dari seorang peneliti ini bukan omong kosong loh. Ini nunjukin ada krisis literasi di level yang nggak pernah kita duga. Ingat ya, ini bukan anak SD, tapi anak SMA yang sebentar lagi lulus. Kok bisa? Biar lebih kebayang separah apa masalahnya, coba kita lihat studi kasus kecil ini. Jadi ada wawancara sederhana sama anak-anak SMP di ibu kota. Dan ini di Jakarta ya, bukan di daerah terpencil. Ada 17 siswa SMP negeri yang ditanyain. Pertanyaannya gampang banget, cuma 2. Ini konsep-konsep yang harusnya udah nempel di luar kepala dari SD. Hasilnya? Siap-siap kaget. Pertanyaan pertama, Teorema Pitagoras. Masih ingat kan? Konsep matematika yang fundamental banget. Dari 17 siswa itu, coba tebak berapa yang bisa jawab. Cuma satu orang. Oke, mungkin matematika agak susah buat sebagian orang. Gimana kalau ilmu sosial yang paling dasar? 3 kebutuhan primer manusia. Sandang, pangan, papan. Berapa yang bisa sebutin? Cuma 3 dari 17 siswa. Wah, ini bukan lagi soal pelajaran yang rumit ya, tapi ini fondasi pengetahuannya yang udah retak. Nah, pertanyaannya, apa sih salah satu biang keroknya? Yuk kita bedah satu kebijakan besar yang namanya zonasi, dan gimana efeknya di dunia nyata. Kalau dibaca di atas kertas, ide zonasi ini kelihatan mulia banget. Tujuannya adalah pemerataan. Jadi semua anak, mau rumahnya dimanapun, punya kesempatan yang sama buat masuk sekolah negeri. Nggak perlu adu-aduan nilai. Keren kan? Tapi, apa yang terjadi pas teori ini dijalankan di lapangan? Nah, disinilah masalahnya. Kebijakan ini nabrak sama realita. Contohnya di Kota Malang, distribusi sekolahnya aja udah nggak rata dari sananya. Bayangin, dari 10 SMA negeri, 8 numpuk di 1 kecamatan doang. Artinya, ada 2 kecamatan lain yang sama sekali nggak punya SMA negeri. Jadi, kebijakan pemerataan dipaksain ke peta yang dari awal udah timpang. Akibatnya, jurang antara niat baik dan kenyataan jadi dalam banget. Tujuan pemerataan malah jadi lahan buat pasar gelap pendidikan. Mulai dari jual beli kursi, nitip nama di kartu keluarga orang lain, sampai praktik-praktik korupsi lainnya. Karena, semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Oke, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar satu kebijakan. Ini soal salah kaprah kita dalam meniru sebuah sistem pendidikan yang jadi panutan dunia. Dan ini dia ironinya. Semua kebijakan kontroversial yang kita omongin, zonasi, nggak ada ranking, nggak ada tinggal kelas, itu semua bukan ide asli kita. Kita ngambilnya langsung dari Finlandia, salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Kiblatnya udah bener loh. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau kita udah nyontek resep dari juara dunianya, kenapa hasil masakan di negara kita malah jadi ancur-ancuran? Jawabannya ada di fondasinya. Kita ini ibaratnya cuma niru bentuk atapnya, tapi lupa bangun pilar-pilarnya. Coba deh kita bandingin. Di Finlandia, guru itu minimal S2 dan sejahtera. Di sini, kualitasnya masih belang-belang. Infrastruktur di sana rata dan berkualitas tinggi. Di sini, jomplang banget. Di Finlandia, semua pilar ini disiapin puluhan tahun sebelum sistemnya jalan. Kita malah kebalikannya. Analogi ini pas banget sih. Kita tuh kayak maksa nginstal game canggih FIFA 2025 di komputer Celeron jadul. Ya nggak bakal jalan. Softwarenya, yaitu sistem Finlandia emang keren. Tapi hardwarenya, yaitu kualitas guru, infrastruktur, dan kesiapan kita semua, itu sama sekali belum siap. Oke, sekarang mari kita lihat gimana ketidakcocokan sistem ini menciptakan dampak yang benar-benar merusak dan bisa diukur, baik buat siswa maupun buat para guru. Dan ini dia hasilnya.
Karena nggak ada persaingan sehat atau sistem ranking, motivasi siswa buat jadi yang terbaik ya menurun. Ujung-ujungnya, skor PISA kita anjlok di level internasional. Sementara itu, guru-guru kita bukannya fokus ngajar, malah sibuk sama tumpukan kerjaan administrasi yang nggak ada habisnya. Sistem ini juga punya celah yang aneh. Jadi sekolah itu dianggap jelek kalau ada siswanya yang tinggal kelas. Akibatnya apa? Demi rapor sekolah yang bagus, siswa yang sebenarnya belum mampu pun terpaksa dinaikkan kelas. Ini sama aja kayak kita dorong mobil mogok ke tanjakan berikutnya, berharap masalahnya selesai sendiri. Padahal kan enggak. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan puncak soal kebijakan terbaru kita, Merdeka Belajar. Kedengarannya bagus banget ya, ideal gitu. Tapi apa kenyataannya seindah namanya? Sekarang, dengan adanya pemerintahan baru nanti, ada desakan yang kuat banget buat pencet tombol pause dulu deh. Kita harus berani evaluasi total sistem ini sebelum kerusakannya makin parah dan jadi permanen. Ini menyangkut nasib satu generasi loh. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang paling krusial. Apakah cita-cita mulia Merdeka Belajar ini tanpa sadar malah menciptakan sebuah kenyataan pahit, yaitu merdeka untuk tidak belajar? Nah, ini pertanyaan yang harus kita semua jawab bareng-bareng karena masa depan bangsa ini yang jadi taruhannya.